Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Dan proyek ini sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk mendorong pengembangan industri kendaraan listrik dari hulu ke hilir. Acara ini bersejarah dan punya nilai strategis, Saudara-saudara, kunci daripada pembangunan suatu bangsa adalah memang kemampuan bangsa itu mengolah sumber alam menjadi bahan yang bermanfaat dan punya nilai tambah yang tinggi sehingga bisa mendorong kemakmuran dan kesejahteraan. Dan cita-cita hilirisasi sudah sangat lama, dari sebenarnya Presiden Republik Indonesia yang pertama, dari Bung Karno sudah bercita-cita hilirisasi, dan presiden-presiden kita selanjutnya juga bercita-cita dan melaksanakan hilirisasi. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi Konsorsium Antam IBC CBL di Karawang, Jawa Barat yang memberikan apresiasi tinggi terhadap pengembangan hilirisasi kendaraan listrik dari hulu ke hilir yang terintegrasi di tanah air. Adapun kapasitas baterai yang akan diproduksi di pabrik Karawang, Jawa Barat ini akan mencapai 6,9 gigawatt-hour pada tahap pertama atau pada akhir 2026. Secara total kapasitasnya akan mencapai 15 gigawatt-hour atau setara 250.000 sampai 300.000 mobil listrik. Untuk itu, proyek seluas 3.023 hektar ini diharapkan mampu menyerap 8.000 tenaga kerja langsung dan 35.000 pekerja tidak langsung, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikutnya kami update terkait dengan tren penjualan mobil secara wholesale seperti apa. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat trennya. Untuk penjualan mobil periode Januari sampai dengan Mei 2025 ini sebenarnya cenderung naik begitu ya. Dari Januari 61.932 unit, kemudian melonjak sampai dengan bulan Mei 316.981 unit. Dan bagaimana dengan penjualan retail sales berikutnya kita akan cermati bersama. Trennya Januari sampai dengan Mei 2025 ini juga tidak jauh berbeda seiring dengan penjualan wholesale. Untuk retail sales juga mengalami tren kenaikan begitu ya. Dia beberapa data terkait dengan penjualan mobil, wholesale dan juga retail sales pemirsa. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, hilirisasi baterai perkuat industri dan rantai pasok kendaraan listrik, sudah hadir bersama kami di studio IDX Channel Bapak Kukuh Kumara. Beliau adalah Sekretaris Umum Gaikindo. Halo Pak Kukuh, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih. Terima kasih juga atas kehadirannya Pak Kukuh. Dan sudah bergabung juga ini melalui Zoom, ada Pak Bebin Juwana, beliau adalah pengamat otomotif. Halo Pak Bebin, apa kabar? Ya, halo. Ya, halo Pak Bebin. Baik pemirsa, untuk mereview seperti apa perkembangan dari industri kendaraan listrik di Indonesia hingga saat ini, kita langsung saja ke Pak Kukuh Kumara nih. Review dari Gaikindo nih, Pak Kukuh, seperti apa saat ini Pak? Ya, jadi memang kita sedang dalam banyak tekanan. Namun kita bersyukur di Mei sudah ada peningkatan kalau dilihat tadi kan. Mudah-mudahan tren positif ini juga akan terus berkembang sehingga kita industri ini tetap bisa berkontribusi terhadap ekonomi nasional. Baik, dan seperti disampaikan Presiden Prabowo juga sudah meresmikan pembangunan ekosistem industri baterai kendaraan listrik yang terintegrasi nih. Pak Kukuh, apakah ini memang akhirnya lagi-lagi menjadi angin segar bagi industri otomotif nasional? Betul, jadi memang mau tidak mau tadi sudah disampaikan oleh Presiden bahwa ini sudah lama untuk memiliki sebuah industri yang terintegrasi. Nah, alhamdulillah kemarin sudah diresmikan di Karawang dan ini menjadi poin penting ya, milestone bagi industri kita bahwa kita sudah
punya pabrik baterai yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Nah ini kalau bisa digunakan luar biasa. Indonesia menjadi salah satu produsen baterai electric vehicles di dunia. Wow, itu dia yang diharapkan begitu. Dan ini juga terbesar di Asia Tenggara begitu kabarnya ya Pak Kuku ya. Baik, kita akan coba kembali ke Pak Bebin. Halo Pak. Ya. Baik, nah dari kacamata Pak Bebin sendiri bagaimana Pak terkait dengan perkembangan industri otomotif begitu khususnya kendaraan listrik di mana sudah disampaikan tadi bahwa Pak Presiden sudah meresmikan pembangunan dari proyek begitu ya untuk baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu ke hilir begitu. Ya, kita sama-sama sudah sepakat bahwa masa depan kendaraan itu arahnya adalah kendaraan bertenaga baterai. Karena seluruh dunia concern dengan urusan polusi. Dan seluruh dunia juga memahami bahwa urusan global warming ini masalah yang sangat serius. Nah, ketika kita bicara soal kendaraan bertenaga baterai, kita pun menyadari bahwa 40% dari harga sebuah kendaraan listrik itu adanya di baterai. Nah, jika negara kita bisa memproduksi baterai sendiri, tentunya kendaraannya kan bisa menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Sehingga cita-cita mimpi kita bahwa suatu saat mulailah masyarakat, dan sekarang sudah dimulai sebetulnya, masyarakat beralih ke kendaraan bertenaga baterai ini bisa menjadi kenyataan dan bukan lagi impian. Baik, tapi menurut Anda apakah ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah nih Pak Bebin untuk mempercepat hilirisasi energi bersih, kemudian juga rantai pasok kendaraan listrik di tanah air? Ya, ini jelas bahwa pemerintah tidak basa-basi. Bahwa komitmennya ini diwujudkan dalam bentuk langkah nyata dengan dibangunnya pabrik baterai ini. Sehingga saya berpikir bahwa ketika sebuah pabrik baterai mulai berproduksi, ini kita tidak hanya bicara baterai untuk kendaraan roda 4 misalnya, tapi juga kendaraan roda banyak, bahkan komersial. Sampai-sampai kendaraan untuk saudara-saudara kita yang masih memakai roda 2. Jadi bisa memenuhi berbagai kebutuhan alat transportasi. Baik Pak Bebin, nah Pak Kuku ini menarik, nampaknya apresiasi diberikan juga nih terkait upaya pemerintah ya, komitmennya cukup kuat berarti ya untuk pengembangan energi terbarukan khususnya untuk baterai kendaraan listrik. Nah ekosistemnya kemudian rantai pasoknya sejauh ini Pak, seperti apa sih kalau bisa disampaikan, kemudian nanti seberapa besar juga kontribusi dengan kehadirannya satu proyek lagi nih untuk pengembangan baterai kendaraan listrik yang terintegrasi di Karawang, Jawa Barat ini Pak? Baik, jadi memang tadi sudah disinggung oleh Pak Bebin ya, 40% dari harga mobil listrik itu adalah baterai. Nah kita punya raw material, tadi udah hilirisasi ya. Alhamdulillah sekarang ada di Karawang karena sentra industri otomotif di Indonesia adanya di sekitar Jawa Barat ya. Nah, kalau ini bisa terjadi dan tadi kapasitasnya besar, itu paling tidak sudah bisa diserap baik roda 2, komersil maupun roda 4 ya. Itu mungkin akan masih bisa diproduksi lebih lagi dan itu akan bisa diekspor. Jadi kalau ini bisa dilakukan sepenuhnya, terintegrasi penuh, Indonesia bisa jadi supplier baterai electric vehicles kemana saja. Jadi apapun mobil listriknya, yang penting baterainya buatan Indonesia misalnya gitu. Ini arahnya ke sana. Tapi ini proses yang panjang. Karena nggak sekedar kita punya pabrik baterainya, tapi juga kita perlu mencatat, perlu juga mengembangkan research and development-nya. Sehingga kita tidak tergantung membuat baterai yang didesain dari luar ya. Kalau kita bisa desain juga dari dalam, kenapa enggak? Nah di samping baterai kita juga masih ada 2 komponen utama untuk electric vehicles, yaitu inverter dan juga elektromotornya.
Nah, inverter ini adalah semiconductor, saya kemarin dengar sedang dalam proses untuk juga dikembangkan di Indonesia. Jadi kita punya sebuah pendekatan yang terintegrasi secara menyeluruh.